Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Jara Wagga, kelompok bait tentang usia tua. Bait 151. Jiranti werajaratha sucinta atho sarirampi jarang upeti satanca dhammo na jarang upeti santo hawe sabi pawe dayanti. Bait 151 artinya, kereta kerajaan yang indah sekalipun pasti akan lapuk. Begitu pula tubuh ini akan menjadi tua. Tetapi ajaran Dhamma orang suci tidak akan lapuk. Sesungguhnya dengan cara inilah orang suci mengajarkan kebaikan. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 151 Jarawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Ratu Malika. Suatu hari, Malika pergi ke kamar mandi mencuci wajah, kaki, dan tangannya. Anjing peliharaannya juga masuk. Ketika dia membungkuk untuk mencuci kakinya, anjing itu mencoba berhubungan kelamin dengannya, dan ratu merasa terhibur dan senang. Raja masuk melihat kejadian aneh lewat jendela kamarnya. Ketika ratu masuk, dia berkata dengan marah, "Oh, kamu wanita hina! Apa
Apa yang kamu lakukan dengan anjing itu di kamar mandi? Jangan menyangkal apa yang saya lihat dengan mataku sendiri. Ratu menjawab bahwa dia hanya mencuci muka, tangan, dan kakinya, tidak melakukan kesalahan apapun. Kemudian dia melanjutkan, "Tetapi ruangan itu sangat aneh. Jika seseorang masuk ke ruangan itu, bagi orang yang melihat dari jendela ini akan muncul menjadi dua gambaran. Jika Anda tidak mempercayaiku, Raja, silakan masuk ke ruangan itu, dan saya akan melihat lewat jendela." Raja pergi ke kamar mandi. Ketika dia keluar, Malika bertanya kepada Raja, mengapa dia berlaku tidak pantas dengan seekor kambing betina di kamar itu. Raja menyangkal, tetapi Ratu bersikeras bahwa dia melihat mereka dengan mata sendiri. Raja kebingungan, tetapi seperti orang tolol, dia menerima penjelasan dari Ratu dan menyimpulkan bahwa kamar mandi itu benar-benar sangat aneh. Sejak saat itu, Ratu sangat menyesal karena telah berbohong pada Raja dan telah kurang ajar menuduhnya atas kelakuannya yang tidak pantas dengan seekor kambing betina. Kelak, walaupun hampir meninggal dunia, dia melupakan kemurahan hati yang besar tiada bandingannya yang telah diberikan kepada suaminya, dan hanya mengingat bahwa dia telah bersikap tidak jujur terhadap suaminya. Sebagai akibat dari perbuatannya, setelah meninggal dunia, dia dilahirkan di alam neraka niraya. Setelah pembakaran jenazahnya usai, Raja bertanya kepada Sang Buddha, di mana Malika dilahirkan kembali. Sang Buddha ingin menunda perasaan Raja dan juga tidak ingin Raja berkurang keyakinannya terhadap Dhamma. Beliau mengalihkan pertanyaan itu, bahwa tidak seharusnya pertanyaan itu ditanyakan kepada beliau sekarang ini, sehingga Raja Pasenadi lupa bertanya pada Sang Buddha. Setelah 7 hari di alam neraka niraya, Ratu dilahirkan kembali di surga Tusita. Pada saat itu, Sang Buddha pergi ke istana Raja Pasenadi untuk menerima dana makanan. Beliau berharap dapat beristirahat di bangsal kereta tempat kereta kerajaan disimpan. Setelah mempersembahkan dana makanan, Raja bertanya kepada Sang Buddha, di mana Ratu Malika dilahirkan kembali? Dan Sang Buddha menjawab, Malika telah dilahirkan di surga Tusita. Mendengar hal ini, Raja sangat gembira dan berkata, di mana lagi dia dapat dilahirkan? Dia selalu berpikir tentang perbuatan baik, selalu berpikir apa yang akan dipersembahkan kepada Sang Buddha besok hari. Bhante, sekarang ia telah pergi. Saya, muridmu yang rendah ini, hampir tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kepada Raja, Sang Buddha berkata, lihat pada kereta ayahmu dan kakekmu. Semua ini tergeletak sia-sia. Sama halnya seperti tubuhmu yang menjadi Sama halnya seperti tubuhmu yang menjadi sasaran kematian dan kerusakan. Hanya Dhamma yang mulia yang tidak menjadi sasaran kehancuran. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 151 berikut. Kereta kerajaan yang indah sekalipun pasti akan lapuk. Begitu pula tubuh ini akan menjadi tua. Tetapi ajaran Dhamma orang suci tidak akan lapuk. Sesungguhnya dengan cara inilah orang suci mengajarkan kebaikan. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang